orang itu kan menghasut teman sekelas biar nggak temenan sama Ara. Pada akhirnya ketika satu waktu Ara membuktikan bahwa aku bisa nih, aku juara 1 nih di kelas, mereka mulai pada ngedeket. Ini temenan karena mau jawaban. Iya, tahu lah ya, orang-orang deket kalau lagi butuh ya, biasanya gitu kan. Jadi ketakutan itu jadi alasan untuk gimana caranya aku harus bisa lulus jadi penyiar radio. Ya, jadi radio tuh memang sudah berkurang famousnya, tapi Ara bisa bilang radio nggak bakal hilang. Welcome back podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke, halo Palkomters, kembali lagi ketemu sama saya Meita sebagai host podcast Palkomtek Mimpi ya. Oke, nah teman-teman, seperti biasa kita bakal cari inspirasi ya, berbagi sharing-sharing sama narasumber. Nah, kali ini kita datang dari dunia public speaking. Buat teman-teman yang penasaran sama dunia penyiaran ya, jadi kita kedatangan tamu, ada Tiara. Halo. Oke, halo, apa kabar Tiara? Luar biasa. Luar biasa. Boleh kenalan dulu nggak? Boleh ya. Karena memang tak kenal maka tak sayang. Iya, benar. Oke, kenalin, nama aku Tiara Waro Astiani, panggil aja Ara atau Yaya lah, karena nama on airnya Yaya Setiawan. Yaya Setiawan. Yaya Setiawan, karena itu nama kecil Yaya, dan Setiawan itu nama ayah. Oh, nama ayah. Jadi biasanya dikenal Yaya. Yaya, iya. Oke, Yaya ini jadi panggilnya Yaya aja ya. Yaya atau Ara terserah deh. Terserah deh ya, senyamannya ya. Senyamannya aja. Ya, hati-hati tapi kalau udah nyaman ya. Aduh, jangan dong. Iya. Nah, Ara lahiran tahun berapa? Ara pribadi tahun 2003. 2003. Ya, sekarang 20 tahun masih. Oh, 20 tahun. Ya, masih di angka 20 menginjak dewasa ya. Sudah di kepala dua ya. ya. Lagunya Itigaf ya. Iya. Oke. Nah, Ara kegiatannya sekarang ngapain? Kalau sekarang lagi menunggu penghujung ini kuliah. Wisuda ya. Detik-detik Detik-detik terakhir ya. Iya. Jadi tanggal 14 nanti bakal wisuda di Dining Hall Jakabaring Sport City. Oke. Ini ya di Jakabaring ya? Iya, di Jakabaring, di dalam Jakabaringnya itu wisuda alhamdulillah di D3 Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Oh, Polsri Akuntansi ya. Benar. Nah, selain itu juga ngisi kesibukan lah ya. Itu Ara sebagai announcer juga, salah satu penyiar radio di Eljen FM Palembang, dan juga freelancer MC, host, segala macam. Reporter ya. Pokoknya semua hantam ya. Hantam. Oke. Nah, sebelumnya berapa bersaudara nih? Tiga bersaudara, anak sulung. Oh, anak sulung. Oke. Yang bebannya banyak banget di punggung ya. Wow, ini pejuang tangguh nih ya. Pejuang tangguh ini. Oke. Nah, sebagai anak sulung ya, pulangnya kemana nih? Pulangnya ke Jalan Nunjuk Jaya, Gang Tanjung Lorong Teratai. Di Bukit, sebelah Unsri Bukit. Jadi kalau ke kampus tinggal ngesot. Jadi kalau misalnya yang balik Bukit, lihat yang ngesot-ngesot. Oke ya. Nah, kan jadi penyiar nih ya, terus part time ya. Part time juga. Terus jadi MC juga, terus juga reporter juga. Nah, selain kuliah juga ya, itu gimana sih manage waktunya? Banyak ya kegiatannya memang. Banyak ya. Ya memang dari manage waktu itu salah satu hal yang mungkin bisa dikatakan sulit ya. Tapi memang kalau misalnya udah kebiasaan tuh kan udah jadi makanan sehari-hari, ala bisa karena biasa kan. Iya, benar. Jadi kalau untuk manage waktunya tuh lebih ke prioritas dulu kan. Prioritasnya kuliah dulu kan, mengemban ilmu untuk mendapatkan gelar AM di AK belakangnya kan. Alhamdulillah sekarang ya. Sudah ada gitu. Itu yang ditunggu ya. Setelah situ baru kita ke bagian-bagian yang memang dibilang semi penting, kayak dunia penyiarannya, jadi announcernya, jadi MC-nya gitu. Oke, kalau misalnya dalam 1 minggu kalau untuk penyiar sama MC itu berapa kali? Kalau MC itu tergantung job, bisa Sabtu Minggu dua kali tuh MC, atau bisa ada juga kadang ada anak kecil ulta, biasanya kan ada juga job kayak gitu. Kalau radio di Eljen itu siarannya di hari Rabu sama Kamis di jam 9 sampai jam 12 di Business Time nama programnya.
Itu sebelumnya gimana sih bisa terjun langsung ke dunia radio sama MC itu gimana ceritanya? Panjang nih ceritanya. Iya. Nggak apa-apa, kita dengerin ya. Dengerin ya. Heeh. Iya sebenarnya dulu Ara itu bukan orang yang di dunia ekstrovert gitu. Jadi kalau misalnya dibilang wibu tuh ya wibu lah Wibu ya. ya. Tapi nggak terlalu suka. Maksudnya nontonnya tuh paling Naruto doang gitu. Oke. Memang anaknya pendiam dulu di SMP. Mulai dari SMP tuh pendiam banget anaknya. Pendiam tuh gimana? Menyendiri gitu atau nggak banyak omong aja tapi bisa berbaur? Berbaur tuh bisa, tapi memang enggak selincah sekarang gitu, Oke. kayak ikan sepat ya. Oke. Ya kan dulu tuh kan memang anaknya introvert SMP dulu, jadi memang fokusnya tuh pokoknya belajar gitu loh. Oke. Memang masih belum ada pikiran terbuka bahwa dunia tuh nggak cuma tentang belajar Nora gitu. Nah dulu juga kayak gitu. Karena memang introvert ada luka dalam juga karena SMP dulu kan korban bully gitu kan. Jadi dari situ memang mengintrovertkan diri lebih tepatnya ya. Kayak nutup diri gitu ya. Bener, takutnya kan kalau misalnya ya namanya korban bully ya udah mental udah breakdown banget. Jadi udahlah. Jadi Itu di kelas berapa tuh? kelas 7 ya, satu Iya. SMP ya. Oh iya. Satu SMP. Oh awal-awal masuk Awal SMP. masuk SMP, Oke. iya awal masuk SMP itu sudah dapat pembulian kayak gitu. Memang Oke. sakit ya, tapi Membekas udah, lah ya. membekas memang. Luka yang paling sakit tuh luka ketika di masa-masa kecil. Itu kelas 8 kelas 9-nya ngalamin juga atau udah mulai membaik? Alhamdulillahnya sudah mulai membaik karena bisa punya teman yang sudah saling support lah intinya kayak gitu. Oke, udah ada teman deket gitu ya. Teman deket ya lumayan lah. Lumayan lah kayak sharing-sharing Iya, gitu ya. udah bisa jajan di kantin bareng, udah bisa ngajak bolos sholat duha bareng. Gitu. Oh, di ini ya, berarti ada jadwal sholat Ada, duhanya gitu ada ya. di Oke. SMP kemarin tuh ada jadwal sholat duha bareng. Jadi memang ada per minggu tuh kurang lebih ada 2-3 kali jadwal untuk sholat duha. Oke, berarti MTS ya. Iya di MTS benar. Oke, padahal di ini ya, apa namanya, maksudnya kayak di MTS itu biasanya kan anak-anaknya yang pendiam. Islami gitu. banget, Iya, agamis gitu. Islami gitu ya kan. Tapi emang agak kaget kemarin sempat ngalamin kejadian tidak mengenakan itu kan pembulian kayak gitu. Sampai sekarang pun ada pribadi nggak tahu kenapa Ara dibully. Pernah ada rasa marah nggak sih kan kelas 7 Banget. nih ya, ada rasa apa sih gitu, lawan gitu kan. Dongkol kan. Cuma memang kita arahnya perempuan jadi nggak bisa ngelawan si Oh, pembuli berarti lawannya laki-laki ya. Iya. Aduh. Agak terbanting gitu Iya. ya. Tapi ada rasa ingin ngelawan gitu Ada ya. pasti kan. Kalau ketika itu kan dua orang itu kan menghasut teman sekelas biar nggak temenan sama Ara. Pada akhirnya ketika satu waktu Ara membuktikan bahwa aku bisa nih, aku juara 1 nih di kelas, mereka mulai pada ngedeket. Oke. Ini temenan karena mau Iya, jawaban. iya. Tahu lah ya, orang-orang deket kalau lagi butuh ya Iya, biasanya benar. gitu kan. Iya. Oke. Nah, itu pas ngalaminnya emang setiap hari dia ngebully atau ada momen Iya, aja gitu? setiap hari Setiap memang. hari. Kalau di kelas 7 tuh memang kalau ditanya hal yang paling berat di dunia apa, itu kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP. Padahal awal-awal tuh Iya, ya. awal itu memang lagi pengen nyari temen, nyari relasi iya. kan. Tapi udah dapet kejadian kayak gitu, udah jadi pelajaran aja lah. Itu pas ngalamin ya, pernah nggak sih kayak pulang sambil nangis ngadu sama orang tua? Dulu kan MTS tuh kan jauh dari rumah ya, jadi akomodasinya tuh jalan naik angkot. Jadi nangisnya di angkot. Oh, nangisnya di angkot. Pernah nangis di angkot? Sering. Oh, sering. Ya kan naik angkotnya kan 2 kali tuh. Jadi angkot pertama udah nangis dulu bentar, nah pindah angkot diem dulu tuh. Nah, pas naik angkot satunya nangis lagi. Nangis lagi. Kayak bagian paling sakit gitu ya Iya, sakit ungkapinnya. banget. Tapi sampai rumah harus Iya, ditutupin harus gitu ya. ditutupin karena memang aku anaknya nggak mudah cerita sama orang tua. Jadi apapun itu aku keep sendiri. Pokoknya gimana pun masalahnya, apapun masalahnya, orang tua nggak boleh sampai tahu lah. Oke. Berarti lebih ke kalau Ara ini sebenarnya ekstrovert, cuman kayak nutup aja Iya, gitu sebenarnya ya. tuh ekstrovert, tapi dulu kan di SD kan memang anaknya memang pecicilan ya, petakilan banget. Jadi ketika masuk SMP, masuk MTS itu, Ara itu memang dapat kejadian yang awal-awal SMP, awal MTS kayak gitu. Jadi udah aku nggak mau lagi deh jadi anak yang petakil. Jadi anak yang pendiam, introvert, diam gitu loh. Tapi fokus belajar itu memang udah aku fokus belajar aja Iya. atau kayak nutupin aja biar nggak
sedih gitu kan. Nah, sebenarnya dua-duanya sih. Jadi pengen balik ke masa SD yang memang dikit-dikit, "Oi ke kantin pe, oi," gitu kan. Ribut anaknya, heboh. Nah, tapi ketika di SMP tuh dapat kejadian yang gak enak gitu kan. Jadi kita nggak bisa bebas untuk Iya, Ara nggak bisa bebas untuk ngeksplor diri Ara, jadi diri Ara tuh nggak bebas. Jadi ya udahlah, daripada makin dibully, kayaknya Ara harus fokus belajar aja deh. mending diem aja lah Iya, ya. kalau nggak bisa jadi orang yang apa ya, bisa dibilang membaurnya gara-gara apa ya, cantik apa segala macam. Paling enggak teman-teman nemenin aku gara-gara aku pintar gitu. Oke, kayak punya nilai plus lah ya Iya, setidaknya nilai plusnya ya. di situ. Nah itu keterusan sampai kelas 8 kelas 9 fokus belajar Iya. kan atau gimana? Iya. Fokus Dulu SMP tuh nggak pernah punya organisasi. Jadi diam aja Diem gitu. aja dia. Jadi pulang tuh jam 2 ya. Habis pulang langsung pulang. Oke. Iya. Jadi lumayan berdampak lah ya. Berdampak, bullying itu ya. benar-benar karena memang membekas itu, Mbak. Iya. Terus pernah ada nggak sih pas masuk SMA itu ada ketakutan, aduh nanti bakal dibully lagi nih? Pasti, Ada ya, iya ada. pasti kan. Nah dulu tuh kan MTS tuh kan Islam kan. Iya. Kemarin alhamdulillah pernah dapat juara, dapat apa ya, PMPA ya nyebutnya, Oh, ya, yang tanpa tanpa tes gitu. ya, masuk sekolah ya tanpa Masuk tes sekolah ya. tapi man. Oh Nah, iya. tapi ketakutan sendiri, aduh kenapa man, nanti ketemu yang itu lagi gitu kan. Jadi akhirnya nggak ngambil itu dan memutuskan untuk pindah ke haluan negeri yang agak nggak Islami dikit ya. Tapi masih tetap ingat mati kok, karena di SMA 2 kan dekat kuburan ya. Jadi kalau datang, oh ya aku ingat mati nih, ingat mati. Iya. Jadi jangan jahat nih jadi Iya, orang ya gitu ya. bener. Oke. Jadi pindah haluan ke SMA. Memang ada ketakutan, Mbak. Pasti aduh gimana ya, aku punya teman nanti gimana gini Iya. gitu kan. Tapi kalau misalnya aku semakin takut, aku semakin nutup diri, aku nggak bisa jadi apa yang aku mau Iya, gitu benar. loh. Jadi ya udahlah, survive diri, di upgrade lagi, dicoba untuk berani lagi. Ya berarti bisa, aku bisa, pokoknya aku bisa. Oke. Nah pas pertama masuk nih, ternyata ada nggak sih teman yang di MTS ketemu lagi gitu nih, ketemu lagi di orang gitu? Ada, tapi Ada. cuma satu alhamdulillah. Yang nggak terlalu berefek gitu Ya ya? enggak, bahkan yang masuk satu SMA sama aku tuh sering naik angkot bareng. Iya. Jadi lumayan bisa dibilang akrab lah sama beliau tuh. Jadi aman lah. Jadi Aman lah ya. jadi yang dari MTS itu mungkin kurang lebih ada 3 sampai 5 orang di SMA 2 itu. Yang lainnya fokus ke MAN gitu. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya, jadi nggak terlalu ya dia bakalan ngerusak juga pas SMA kan? Iya benar. Oke, Jadi aman. bisa seleluasa itu, sebebas itu Ara mengupgrade diri Ara. Aku mau jadi kayak gini-gini terserah Iya, aku. terserah. Jadi nggak ada ketakutan tersendiri ketika ngeliat orang itu. Tapi kalau sekarang nih, kalau misalnya Ara ketemu sama orangnya ya, ada nggak sih ketakutan? Aduh, nih orang gitu. Atau udah mulai berdamai kah? Kalau sekarang takut tuh enggak sih, tapi kayak inget. Kita kan memang nggak bisa lupa terhadap Iya. kejadian apapun yang terjadi kehidupan kita kan. Mau itu bahagia, mau itu sedih, itu kan pasti inget. Nah, Benar. jadi pasti kalau ngelihat muka dia tuh, oh kamu pernah kayak giniin aku nih gitu kan. Tapi udahlah, namanya manusia punya kesalahan, punya masa lalu kelam, bagus, itu kan manusia semua. Jadi ya bisa dibilang udah mulai berdamai lah. Jadi pelajaran aja. Tuh Iya. juga itu dia mungkin sekarang udah berubah gitu kan. Ya alhamdulillahnya kan sudah mulai ini juga, sudah mulai apa ya, sama salah satu dari pembulinya sudah mulai chatting, sudah mulai maksudnya kayak sudah mulai ngobrol lah intinya gitu. Oke. Pernah nggak sih kayak dia ngerasa bersalah gitu? Nah nggak tahu ya kita. Maksudnya tahu. nggak dibahas lagi Iya gitu. ketika memang dari lulus SMP, SMA tuh lost kontak banget sama teman-teman SMP. Beberapa aja yang masih kontekan gitu kan, yang memang masih ada apa ya, chemistry dikit lah. Nah yang lainnya tuh memang lost kontak. Sampai ketika kuliah di hampir semester akhir kemarin baru ketemu sama beliau ini, yang ngobrol lah, nggak masalah dulu yang tapi nggak bahas masalah itu gitu loh. Oh, nyantai aja gitu ya. Untuk masalah dia ngerasa bersalah atau enggak sih balik-balik ke pribadi dia ya, nggak tahu juga Yang gitu. penting Ara udah damai gitu ya. Yang penting aku udah ikhlas lah intinya. Oke. Nah, kalau misalnya Ara sendiri nih ya untuk sejauh ini itu pembuktian untuk diri Ara atau untuk nih orang harus tahu nih gue bisa sukses gitu. Oh gitu, untuk pembuktian ya apa ya, pembuktian diri Ara pribadi itu aku harus bisa lebih baik dari
orang yang dia ketahui ke SMP kemarin gitu loh. Makanya di upgrade diri kan pas SMA, nggak mau tahu, pokoknya aku harus jago ngomong, aku harus jago public speaking, aku harus bisa ngomong dengan orang banyak, aku harus bisa nggak deg-degan ngomong sama orang segala macam lah kayak gitu. Oke, dan ada bagian pembuktian iya, juga gitu dan ya. alhamdulillahnya berhasil gitu loh. Nggak tahu dia ngeliat atau enggak kan, karena memang sosial medianya kami nggak pernah sekontekan gitu. Nggak pernah lagi Nggak. ya, cuman kayak pernah ketemu saling lewatan gitu nggak sepintas? Enggak, bener-bener yang memang kita tuh nggak apa-apa kali ya nge-cut off seseorang Iya, demi bener. kebaikan diri kita. Jadi memang orang dua itu dan memang antek-anteknya di belakang itu memang bener-bener cut off Cut dari off situ. ya, Iya. karena itu penting loh ya, kita punya hak juga buat cut Iya, off orang-orang benar. gitu kan. Nah kalau misalnya di kuliah sendiri nih, kita ke kuliah ya. Iya. Ara nih pernah ini ya ikut film dokumenter Polsri. Nah itu iya. bagian apa tuh? Bagian talentnya atau gimana? Itu bagian koordinator talent, divisi talent. Nah itu Ara bagian asistennya. Sebenarnya ada ketuanya kan, itu dosen ketuanya. Oke. Dan Ara jadi aspri lah, asisten pribadi si ketua tadi. Jadi tupoksinya itu menghubungi narasumber-narasumber yang akan diwawancarai. Jadi kan film dokumenter ini tuh film tentang sejarah perkembangan Politeknik Negeri Sriwijaya yang memang dulu kan gabung tuh sama Unsri. Nah, pas setelah dari Unsri beberapa tahun setelah itu akhirnya Bisa berpisah. Jadi Politeknik Negeri Sriwijaya, bukan Politeknik Unsri lagi gitu. Jadi ceritanya tuh dari awal Politeknik Negeri Sriwijaya berdiri, terus berkembang sampailah di 2023 ini. Oke. Di tahun 2021 juga pernah buat video inovasi ya. Itu video gimana maksudnya? Jadi di kampus dulu itu dari Dirjen Vokasi, Bapak siapa ya lupa, pokoknya di Dirjen Vokasi waktu itu beliau itu ngadain kayak semacam lomba namanya V-Factor Indonesia. Di mana V-Factor itu lomba khusus vokasi mulai dari SMK, kan SMK vokasi ya, Politeknik. Nah itu mereka itu anak lembaga atas atau yang vokasi, lembaga vokasi itu ngebuat acara yang memang teruntuk teman-teman yang membuat ada alat atau ya apapun yang berbau inovasi. Kebetulan kemarin ada kakak tingkat dari Polsri yang berapa ya, 6 video kami buat. Ada yang bahasannya ngelas, terus buat apa, kemarin kan lagi marak covid ya, Ya. pencuci tangan yang pakai sensor. Jadi kalau misalnya disensor aja sabunnya keluar, pakai sensor kening aja itu airnya keluar gitu. Dan itu dibuat oleh tangan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Wah, keren. Iya. Dan alhamdulillahnya mereka dapat juara 2 senasional. Senasional Iya, se-Indonesia. juara 2. Itu lombanya online atau Online. Karena kan memang COVID ya, jadi kami itu membuat video inovasi tadi. Jadi video-video itu kan dia ngebuat alat pencuci tangan otomatis. Prosesnya iya. apa udah jadi nih gitu? Prosesnya juga dibuat. dibuat. Karena memang itu kan sebenarnya barang laporan akhir mereka kan sudah jadi. Cuma memang dikasih tahu nih bahannya tuh ini caranya gini. Memang diselipin video-video kayak gitu. Cara gunainnya gimana? Kenapa pakai sensor kening? Kenapa bisa ini untuk apa segala macam itu dijelasin sama mereka. Oke. Jadi emang jadi koordinator humas ya. Iya, Emang humasnya. sering ya terjun ke dunia humas gitu ya. Iya. Emang seneng ngobrol sama orang banyak gitu ya. Bener, memang sering. Dulu dunia humas tuh memang dari SMA, Mbak. Dulu kan SMA kan memang fokus mulai meninggalkan masa kelam dulu kan, mulai coba untuk jadi seorang yang caksebuan lah ya, yang sibuk terbuka lah ya sama banyak hal ya. Sibuk. Jadi coba OSIS. Kita coba OSIS, akhirnya alhamdulillah dapet jabatan sebagai koordinator humas di OSIS dulu setahun. Makanya Awal mulanya ya. Awal mulainya, makanya hobi ngomong sama orang, hobi berinteraksi sama orang, hobi ngoceh anaknya memang. Oke. Dari situ selanjutnya malah sering banget awal mula juga nge-MC dari SMA, awal mula berhubungan, maksudnya ngebangun relasi itu juga dari SMA gitu kan. Dulu sempat juga jadi ketua di bidang divisi olahraga setelah dari humas kan, dari humas selesai jabatan habis, terus naik lagi ke kepala divisi olahraga, di seksi bidang olahraga gitu. Jadi seluruh ekskul olahraga di Polsri di SMA 2 itu yang handle-nya Ara. Jadi mereka kalau mau DBL atau mau kayak
ada lomba pokari. Nah itu mereka salah satu koordinatornya ke Ara dulu gitu. Oke. Ini Ara ada pengalaman kerja di PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Pusri ya? Iya, itu pengalamannya kapan? Sebenarnya itu magang, Magang. internship ya. Jadi kan jatuhnya pengalaman kerja juga Iya, ya. Itu internshipnya di Pusri sebagai staff finance department di bagian tax, bagian pajak. Oke. Ya, di situ salah satu pengalaman berharga lah menurut Ara itu bisa kerja Punya bisa- pengalaman langsung benar, ya. kerja di Pusri dan alhamdulillahnya Ara diamanahin untuk nyusun PBB Pusri. Oke. Iya. Karena kan Pusri lumayan ini ya apa PT besar juga Bergengsi gitu kan. juga kan. Bergengsi Jadi gitu gak kan. pernah lagi di Pusri. Iya. Gitu. Itu berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Sayangnya 3 bulan. Pengennya sih setahun selamanya kalau Iya, bisa di kalau Pusri bisa di situ ya. Pusri halo, nanti saya tolong. Oke, tahun berapa tuh? Itu 2022. Oh, sudah offline ya? Iya udah. Semester 5 kemarin. Oke, Iya. magang ya. Semester 5 berarti magangnya ya. Dari bulan September awal September sampai November akhir. Oke, ini kan berarti di bagian pajak ya. Pajak, Nah kan kalau iya. misalnya berkomunikasi sama orang kan memang udah biasa nih Ara ya. Itu pertama kali masuk nih ke PT Pusri sebagai anak magang, gimana sih rasa sensasinya gitu? Pasti bangga ya. Kan soalnya teman-teman tuh pada pengen masuk Pusri tapi gagal. Oh ada tesnya ya? Bukan tes sih kayak Kayak lebih seleksi gitu ya? Iya, orang-orang tuh memilih yang mana yang mau terserah Pusri sih, yang mana mau diambil mana yang mau enggak kan. Oke. Nah, alhamdulillahnya Ara dan juga teman-teman segeng, segrup itu masuk Pusri, bangga pastinya. Terus tapi memang ada ketakutan tersendiri. Ini perusahaan nih besar, gede Iya, nih gitu perusahaan nih. Jangan sampai ada tingkah laku aku yang ngebuat perusahaannya rugi gitu loh. Ada ketakutan apalagi di bagian finance, keuangan, yang ngurusin gaji, yang ngurusin tax lah intinya kan, perpajakan, pelaporan pajak, SPT, SPOP segala macam kan. Itu kan harus detail, teliti gitu kan. Tapi ketakutannya di situ, takut malah ngebuat masalah yang ngerugiin gitu. Itu sih ketakutannya. Itu nama baik Ara juga ya. Nama karena kan baik ini Polsri juga dibuatnya banyak ya. gitu. Jadi kayak misalnya ada ketakutan dalam melakukan hal sesuatu gitu ya. Tapi alhamdulillahnya mbak-mbak sama kakak-kakak dan juga bapak-bapak di sana tuh memang terbuka. Memang bener-bener yang anak magang harus diajarin gitu, bukan anak magang yang disuruh fotokopi buat kopi enggak. Alhamdulillah di Pusri memang berkomitmen untuk ngajak anak magang itu memang benar-benar bekerja, Belajar belajar. juga, Jadi ya. PPH 21 kita pernah ngendel juga, PPH 23, PPH 4 ayat 2, PBB, apa ya, e-faktur dan juga pengarsipan juga kami pernah, penagihan juga. Jadi banyak ilmu yang diperoleh dari Pusri, nggak cuma fotokopi buat kopi doang. Bahkan bapak, ibu dan mbak-mbak, kakak di Pusri tuh nggak pernah ngebolehin kami untuk nyentuh dapur. Oke, jadi emang kayak kerja gitu Bener, ya. kerja gitu loh. Kalau memang keinginan tersendiri nggak masalah sih ya, tapi memang mereka nggak pernah ngizinin untuk ini, untuk nyentuh tupoksi yang bukan tupoksi kita gitu. Oke, jadi memang kita harus fokus lah ya sama baik belajar gitu Iya. kan 3 bulan itu. Bener. Oke, nah ini kita kembali bahas tentang penyiar nih, Oke. penasaran juga nih ya. Nah itu kapan sih Ara bisa terjun langsung ke dunia penyiar dari MC kan Dari sebelumnya? iya awalnya sih dari MC hobi ngoceh lah intinya Iya, ya. Memang kunci utama penyiar tuh hobi ngoceh dulu. Heeh. Nah, apapun itu ocehin pokoknya. Ocehin ya. Iya. Pokoknya banyak-banyakin lah gitu Iya, ya. pokoknya jadi memang seorang announcer atau MC penyiar radio itu kan harus pinter improvisasi kata gitu kan. Jadi awal mula memang jadi seorang penyiar tuh dari 2020 Zaman akhir. Covid Iya, ya, Covidnya banget itu kan. Pengen memang dari kecil sih sebenarnya memang sudah dicekokin sama ayah tuh hobi dengerin radio. Jadi di rumah tuh nggak punya radio. Oke. Jadi sampai sekarang pun radio di rumah tuh ada bahkan ada 2. Iya. Kadang yang pagi diputar yang tengah, nanti yang siangnya diputar yang di ujung. Itu itu kerjaan ayah, hobi banget sama dunia radio. Jadi kecil dari SD, mungkin dari TK bahkan kami itu Ara itu selalu kasih dicekokin, oh ini lo penyiar radio, sampai pada akhirnya ayah tercetus bilang kayak gini, katanya, Mbak coba jadi seorang penyiar radio, keren kali ya, coba dulu. Jadi di situ, oh iya, jadi berarti salah satu mimpi ayah juga itu tuh, salah satu mimpi ayah untuk menjadi seorang penyiar radio. Jadi pada akhirnya Ara cuma
apa ya, inget apa kata ayah itu, coba lah kayaknya kalau misalnya memang rezeki aku jadi penyiar radio, alhamdulillah lah, sedikit membanggakan ayah juga kan. Jadi dari situ selalu dengerin penyiarnya siaran, penyiar dulu tuh hobi banget dengerin suaranya Bang Dila Nugraha FM. Itu salah satu penyiar favorit sih. Bahkan sampai sekarang pun ngobrol sama Bang Dila tuh pun pasti memalingkan pandangan, saking kagumnya sama Bang Dila tuh kan. Jadi sering banget dengerin beliau siaran. Jadi diikutin gini siarannya gini. Nah, sesuaiin sama station call radionya yang pengen dimasukin. Pada akhirnya sudah tahu nih bahasa siaran tuh kayak gini, caranya gini. Akhirnya latihan di depan kaca. Oke, jadi belajarnya otodidak ya, nggak ikut manajemen Enggak, atau sekolah-sekolah gitu, enggak ya. Memang otodidak lah, keinginan dari diri sendiri gitu loh. Terus pertama kali kan ada tesnya ya untuk masuk ya, ada tesnya. Itu gimana tuh? Aku kayak misalnya harus siap nih gitu kan. Apalagi pernah nggak sih merasa kalau misalnya itu online ya tapi tesnya ya? Tesnya lebih bukan online sih, ya online sih karena on airnya dari rumah. Tapi on air gitu. On air. Tapi nyaksiin juga nggak peserta-peserta lainnya? Enggak, karena awal masuk dunia penyiaran, dunia radio itu apa sih namanya, tesnya itu tuh dari rumah, tapi on air gitu, dibuat sama abangnya dulu, namanya Bang Ricky Gugun Prayoga. Itu trainer kami dulu. Jadi bukan latihan sih, pas tes itu ditelepon via WhatsApp dan dari situ disuruh coba opening. Nah, dari opening itu suara kita on air ke radio. Itu memang online tapi tetap didengar sama semua orang. Jadi memang terjun langsung gitu kan on air. Nah, kalau misalnya tes itu ya, pernah nggak ngerasa itu tes pertama atau pertama? Ada ngerasa kayak aduh nggak apa-apa lah gagal pertama gitu? Iya, sebenarnya memang apa ya, karena kan nggak punya basic dunia penyiar dulu ya, kayak ini pokoknya aku coba dulu deh, gagal belakangan lah. Pokoknya kalau misalnya gagal udah aku bakal coba lagi tuh kan, karena memang nggak punya pengalaman apapun di dunia penyiaran dan alhamdulillahnya malah lulus gitu loh. Nah, jadi memang ketakutannya tuh memang gagal di awal. Pada akhirnya ketakutan itulah yang ngebuat bangkit sendiri arahnya. Kalau misalnya mikir kalau aku takut ya aku nggak bakal bisa maju gitu loh. Jadi ketakutan itu jadi alasan untuk gimana caranya aku harus bisa lulus jadi penyiar radio. Oke, benar. Itu pertama kali nih, udah pas pertama kali deal kamu nyiar tuh pertama kali sensasi on air di ruangan studionya itu gimana tuh sensasinya? Dulu on air pertama kali itu belum pakai nama asli, masih pakai nama samaran Ara dulu Tom. Tom. Jadi pakai nama kartun. Jadi on air dulu tuh bergiliran. Jadi satu kelompok itu ada 4 orang. Jadi bergiliran tuh, nanti yang satu opening, yang dua baca tips, yang ketiga juga baca tips, yang keempat closing gitu. Ya itu deg-degannya parah, itu megang mixer aja tuh gemeteran bukan main. Parah itu deg-degannya asli. Karena memang COVID yang memang segalanya tuh online, tiba-tiba disuruh dihadapin sama mixer, komputer, mouse, itu disinkronin semua tuh. Gimana kita ngomong, mau masukin lagu apa, muter lagu apa, habis ini itu naik turun mixernya itu kan kita harus sinkron kan otak kita. Jadi itu yang bener-bener yang kayak ngeblank pas waktu on air tuh mau ngomong apa nggak tahu, terus tangan ini gemeter luar biasa gitu kan. Memang sensasinya asli sih nggak mau diulang lagi sih, itu malunya bukan main itu. Itu mixernya itu di latihan dulu atau latihan dulu. Kan dulu itu fix diterima itu sekitar bulan Januari awal lah, bahwa dinyatakan Anda lulus sebagai new DJ SPI Group gitu kan. Dulu kan bukan di Eljon, dulu itu di SPI Group. Kebetulan spesifikasinya di Utama Nian FM. Nah, jadi dari Januari sampai bulan April itu training. Jadi training cara ngomongnya gimana openingnya, station call radionya, smiling voice-nya gimana, itu gimana caranya nyampein tips, nyampein isi, cara masuk gimana, closing gimana, penutupannya gimana, terus bacain adlibs gimana, bridging gimana, itu diajarin semua sama Bang Yoga kemarin. Sampai di
awal pertengahan April baru bisa disuruh on air. Itu mixernya juga diajarin gimana cara naik turun mixer. Berarti sekitar 3 bulan Iya ya? 3 bulan. Diajarin juga gimana cara ngoperasiin aplikasi radio. Kemarin apa ya, aplikasi apa ya, lupa. Ada kan, itu kan radio itu kan ada aplikasi khususnya kan, nah itu harus diajarin untuk juga. playlistnya gitu Iya. ya. Oke. Gitu. Berarti April baru bisa siaran gitu ya. April siarannya itu belum nama asli. Sampai nama asli itu di akhir Mei. Oke, itu emang dari peraturan Peraturan sana. dari sana. Oke, berarti ya Setiawan tadi ya. Awalnya nama siaran tuh Ara Setiawan. Oke. Pas di Eljon berubah jadi Yaya Oh, Setiawan. itu gitu. ngubah arah sendiri atau memang dari sana? Dari Rara sendiri sih, memang karena ada penyiar di Eljon juga namanya Rara kan. Rara sama Ara sama tuh Iya, kan ya, jadi diubah jadi Yaya gitu. Oke, jadi di Eljon ini dari tahun 2000 22 akhir bulan Desember. Iya. Desember, berarti 10 bulan lah ya. kurang belum lebih. setahun. Belum setahun. Oke. Karena dari radio lama resign itu di bulan Oktober, di bulan Oktober karena tabrakan sama magang di Pusri. Dulu di radio lama tuh kan siarannya tuh jam 7 pagi di hari Rabu kalau nggak salah, jam 7 pagi sama di malam Minggu. Malam Minggu masih oke bisa kan, tapi di hari Rabu itu pada banyak nggak bisa ini backup kan, maksudnya daripada ngebebanin Ribet gitu kan iya, jadi ngaturnya. kayaknya aku stop dulu deh jadi penyiar, jadi stop dulu. Pada akhirnya setelah Oktober itu stop, ngelihat Eljon bukaan. Penyiar radio udah biasa siaran tiba-tiba disuruh stop ngoceh, itu kayak aduh nggak bisa gitu ya, nggak bisa aduh. nggak bisa nggak bisa. Jadi pada akhirnya Eljon bukaan, kita coba Eljon, alhamdulillah lulus. Jadi selagi kosong nih ya sebelum jadi penyiar, ngapain tuh buat apa ya, buat biar ngoceh gitu Biar kan. ngoceh. Kadang video mbak, Video. kadang buat video, hai guys jadi hari ini bla 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 bla. Kadang ini make radio dulu tuh kan, gimana 90,8 utamanya FM gitu, gitu. Kadang ngoceh video tuh dilihat, udah muasin diri sendiri dihapus video kayak gitu sih. Nggak ada niatan buat jadi content creator. Ada kan yang kalau misalnya biasanya di TikTok tuh ya, kan ada yang penyiar radio buat konten gitu kan. Nggak ada niatan gitu. Pengen, tapi memang device yang Ara punya belum memadai. Ketika device-nya sudah memadai, I will try it gitu. Iya. Bakal coba lah. Nah, kalau boleh tahu nih ya, Ara kenapa sih pilih jadi penyiar nih? Kan kita tahu ya, radio sekarang itu udah lumayan berkurang gitu kan pendengarnya, apalagi ya di mobil gitu kan. Kalau zaman dulu ya mungkin lah ya, kalau sekarang kan udah sepi nih. Gimana? Kenapa milih penyiar? Kan memang sebenarnya siaran itu adalah obat untuk diri Ara sendiri. Ketika masalah apapun yang dihadapin, entah itu senangnya bukan main, entah itu sedihnya bukan main, itu kalau misalnya kita udah siaran tuh udah terluapin gitu loh. Apa yang ingin kita sampaikan di siaran tuh tersampaikan gitu loh. Jadi memang kenapa kalau misalnya untuk pendengar memang sekarang sudah berkurang, tapi bukan berarti nggak ada. Kan masih banyak kakek-kakek, bapak-bapak yang umurnya 40, 50, 60 tahun itu kan masih sering dengerin radio. Bahkan Ara ketika di Eljon itu sering banget ditelepon sama bapak-bapak. Iya, dia memang pengen request lagu kan, pengen request lagu, tolong puterin lagunya Westlife lah, puterin lagunya Michael Surong, lagunya Queen, lagunya Richard Marx, pokoknya banyak. Dan itu mereka selalu dengar. Itu makanya memang anak muda nggak bisa untuk dengerin radio yang memang tok radio yang berbentuk fisik ya, tapi kan sekarang HP kan sudah ada juga kan. Dan juga sekarang memang radio tuh segmentasinya memang bukan kita tujuin ke anak muda banget. Ada, cuma memang untuk anak mudanya lebih ke streaming radio. Radio yang streaming kan, yang online bisa kan, nggak pakai cucuk cabut headset nggak harus gitu. lagi ya kan. Nah, kalau misalnya untuk sejauh ini ya Ara, kalau penikmatnya menurut Ara emang lebih banyak anak muda atau yang udah dewasa juga? Kebanyakan sudah berumur. Iya, Ya. karena itulah gimana ya, mungkin cara menghibur mereka di masa tua kali ya, untuk penyiar-penyiar yang
sekarang kayak Ara nih yang penyiar-penyiar muda tuh jadi harus bisa memposisikan diri gimana pendengar kita tuh sudah berumur gitu loh. Memang ada pendengar-pendengar yang muda, tapi biasanya itu di jam-jam malam. Iya, jam-jam malam tuh biasanya tuh kita bakal buka sesi curhat gimana kesehariannya, ada kadang cerita horor, ada juga kadang pendengar tuh masuk untuk curhat itu ada. Anak muda tuh biasanya aktifnya malam kan, kalau anak muda sekarang kan ya anak muda aktivitasnya di malam gitu ya. aktivitasnya malam. Jadi kalau siang segmentasinya itu ke dewasa, lebih ke yang memang penghiburan diri lah untuk ke dewasa. Kalau malam baru anak muda. Oke, menurut Ara sendiri nih, masa depan di dunia radio tuh gimana sih kira-kira? Kalau untuk memang menggantungkan masa depan Ara di radio kayak enggak. Ara masuk ke dunia radio itu sebagai aku seorang yang hobi ngoceh, untuk apa ya, yang Nyalurin aja gitu ya. memfasilitasi aku ngoceh aku tuh di sini gitu loh. Tapi kalau untuk menggantungkan pekerjaan tetap di radio tuh enggak. Iya, karena kan kalau kata Ara tadi banyak penikmatnya orang-orang dewasa gitu kan, yang anak-anak muda udah berkurang Ya, karena gitu kan kan. radio juga sekarang kalah sama semua media sosial, Iya, ya media kan? sosialnya, benar-benar. Tapi radio nggak akan pernah mati sih kalau menurut Ara. Karena kalau radio mati sih kasihan yang udah kebiasaan gitu loh Mbak, maksudnya. Ya, jadi radio tuh memang sudah berkurang famousnya, tapi Ara bisa bilang radio nggak bakal hilang. Bakalan tetap ada gitu ya. Benar. Nah, kalau harapan Ara sendiri untuk radio gitu, sama untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu gimana? Kalau harapan Ara sendiri untuk radio ya, semoga ya nggak pernah mati lah ya, karena kan radio itu salah satu media yang sangat menemani dari awal banget lah, awal Ara hidup lah intinya kan. Terus juga media informasi juga, apapun bisa diinformasikan dari radio. Dan juga kalau anak-anak muda sekarang sih harapannya tuh tidak melupakan radio dan tidak melupakan segala media yang apa ya, yang pernah ada di masa kecil kalian dulu gitu loh, maksudnya. Jangan sampai terlupakan gara-gara sosial media yang tiba-tiba hadir gitu. Tahu memang 5.0 sekarang kan semuanya serba digital dan internet, tapi nggak boleh kita ngelupain hal-hal yang ngebuat kita bahagia dulu. Oke. Nah, kalau untuk anak-anak zaman sekarang nih, anak-anak kecil gitu kan, ini nanti next bakal mereka itu siapa tahu nggak kenal radio gitu kan. Ya kalau kita kan pernah nih masih kecilnya kan, dulu misalnya maghrib ada suara radio, ngaji gitu kan. Nah, untuk anak-anak zaman sekarang ada gak sih saran dari Ara untuk biar anak-anak zaman sekarang tuh tahu gitu sama radio ya. kenal gitu. Kalau untuk anak-anak yang mungkin masih di umur SD gitu ya. Nah, itu biasanya radio itu punya program-program tersendiri untuk anak-anak kecil, kayak dunia anak-anak. Jadi lagunya muternya lagu anak-anak gitu loh. Terus juga ada kadang kayak di RRI itu ada yang diundangnya tuh para pendongeng cilik. Nah, jadi dari situ mereka kenal nih sama radio gitu loh. Nah, salah satu caranya mungkin itu sih. Jadi untuk memperkenalkan banyak, gitu. Jadi lebih banyakin bahas dunia anak aja Iya, gitu ya. benar. Tapi untuk apa ya, untuk publikasinya tuh biar kan nggak semua orang tahu nih ya di handphonenya ada aplikasi radio gitu. Nah, untuk publikasinya gimana sih Ara, menurut Ara? Biasanya sih kalau dari tim-tim manajemen radio tuh ya pasti mereka bakal ada sosialisasi gitu loh ke anak-anak STK. Kalau lihat dari RRI kemarin tuh ada sosialisasi untuk anak-anak SD, SMP, SMA gitu loh. Anak-anaknya diajak main ke radio. Oh, ini lo radio dikasih tahu lo, radio tuh gini gitu loh. Atau enggak memang ada balik-balik ke program tadi. Salah satu cara yang mungkin bisa dikatakan oke lah untuk memperkenalkan radio ke anak-anak itu salah satunya program. Oke. Kalau radio tuh sama kayak podcast gitu nggak sih, bikin podcast gitu? Radio beda sama podcast. Kalau podcast kan kita kan ngobrol kayak Ngobrol gini langsung. terus direkam gitu ya. Tapi kalau radio tuh enggak. Memang ada talk show namanya kan. Oh, talk di show. radio. Ya, kalau radio itu kan talk show kan. Talk show sama narasumber memang biasanya, tapi enggak direkam gitu. Oh, nggak direkam. Iya. Jadi diinin aja ya, di live gitu aja. Oke. Nah, itu di dunia penyiaran gitu Iya. kan. Nah, kalau misalnya MC sendiri Ara ada latihan-latihan khusus nggak, atau tetap otodidak juga? Kalau MC memang otodidak.
memang anaknya hobi ngomong tadi kan. Jadi modal nekat modal nekat dari yang memang untuk membangkitkan diri dari luka lama tadi, nyoba untuk jadi MC di SMA dulu. Memang awal nge-MC tuh yang memang nggak tahu apa-apa, jadi kayak bodo amat, ini rondonya di tangan, aku harus bisa gitu loh. Bisa jadi pada akhirnya dari situ kan untuk latihan, bukan latihan sih, untuk terjun pertama kali jadi seorang MC itu di SMA. Iya, ada tahu kan ya, kita tahu media sosial ini lagi ningkat banget nih kan ya, lagi hits-hitsnya Iya. lah ya. Nah, kalau Ara sendiri ada nggak sih mulai coba-coba gitu, tadi kan konten kreator, Iya. aktif juga nggak di dunia sosial media untuk branding diri Ara sendiri enggak? Iya, justru sekarang sosial media adalah salah satu pasar terbesar bagi kami yang freelance. Apalagi MC, host, voice over, itu semuanya bisa dapat job itu dari media sosial. Iya, jadi branding, benar kata Mbak tadi, harus ada branding. Jadi di feed Instagram itu kadang semuanya tuh berbau MC semua gitu kan. Kadang bio Instagram itu MC di Master of Ceremony, reporter, inilah itulah bla bla bla. Itu kan salah satu cara membranding diri. Terus kadang ngebuat konten juga, gimana radio, keseharian di radio gitu. Oke, karena Ara juga sering live juga di Instagram ya, request lagu Iya, ya kan. bener. Mbak pernah lihat tuh kan request lagu, Ya, jadi itu buka salah juga di satu branding Instagram. juga Mbak, makanya jadi bisa dibilang kayak yang Ara bilang tadi, bahwa media sosial adalah pasar terbaik bagi kami freelance. Iya benar. Terus Ara punya saran nggak sih buat pendengar Ara nih ya, supaya bisa jadi kayak Ara gitu, langkah-langkahnya gimana? Karena kan siapa tahu ada yang introvert pengen jadi penyiar kan, kalau misalnya pengen nih kayak Ara kan menutup diri nih, siapa tahu ada juga yang nutup diri tapi pengen kayak Ara, ada nggak sih sarannya? Kalau saran terkait gimana caranya kita untuk bisa bisa keluar dari zona Nyaman. zona nyaman, zona Zona yang aman, dulu ya, itu kita harus bisa ngebenahin mental kita dulu lah. Enggak sih, awalnya sih niat dulu ya. Habis niat kita benahin mental kita. Memang berat ya, takutnya nanti kalau misalnya aku jadi nge-MC dibully orang, dilempar batu lain-lain, itu ketakutan itu pasti ada. Tapi karena jangan diikutin ketakutan itu terus-terusan. Kalau diikutin itu bakal ngebuat kita makin down dan nggak jadi untuk aduh udahlah nanti aja lah, besok aja, besok nggak jadi pada ujungnya. Nah, yang diharuskan untuk gimana caranya kita bisa jadi lebih baik lagi lah, intinya kalau pengen bisa punya public speaking yang bagus itu dari diri kita harus berani dulu, harus percaya dulu sama diri sendiri. Jadi kalau udah percaya sama diri sendiri ya semuanya bakal kamu dapetin. Kalau harusnya kayak gitu ya. Kayak gak usah peduliin lah ya orang lain ya gitu ya. Kadang memang sudah tugas orang lain untuk mengkritik, memuji, memaki, itu tugas orang lain. Jadi kita sebagai orang yang dikritik, dimaki, ya udah diterima. Kita nggak bakal bisa nutup mulut orang dengan dua tangan kita, tapi kita punya dua tangan untuk nutup telinga kita gitu. Untuk bodo amat lah sama orang. Terlebih saya nggak ngerugiin kamu, kenapa kamu risih sama saya gitu loh. Benar. Lo juga nggak kasih makan gitu kan ya. Kamu nggak ngasih saya makan gitu. Sekalian kalau mau ngurusin hidup sekalian aja biayain gitu kan. Kebetulan saya pengen masuk kedokteran ya. Siapa yang mau jadi donatur ya. Terus sekalian kan. Sekalian gitu kan. Oke. Terus juga ngapain ya kan, kata orang itu kalau semakin banyak yang komentar tentang hidup kita semakin terkenal dong kitanya ya kan. Jadi yang ya bodo amat lah intinya gitu ya. Kayak tadi bilang nggak punya dua tangan, nggak punya banyak tangan untuk nutup mulut semua orang, tapi kita punya dua tangan untuk nutup telinga. Ya apapun yang kamu mau bilang ke aku, asal yang aku lakuin ini nggak melenceng dari nilai agama, nilai positif, ya urusan Anda apa, kontribusi hidup Anda terhadap saya apa gitu. Oke. Nah terus mau tanya juga nih, lebih ke pribadi ya. Apa sih yang hal-hal yang Ara syukurin setiap hari nih? Biasanya kak hari ini ya Allah alhamdulillah gitu ya. Apa tuh yang biasanya? Setiap hari itu pasti tentunya banyak banget yang disyukuri, tapi yang kalau menurut Ara pribadi yang paling penting, sudah belum sih ngebuat diri kita bermanfaat untuk orang lain hari ini. Seenggaknya kalau nggak bisa bantu orang, buat orang senyum aja. Udah belum gitu. Kalau misalnya udah, ya itu salah satu hal yang paling patut Ara syukuri untuk di hari ini. Seenggaknya kalau nggak bisa ngebantu orang lain secara
jor-joran gitu ya, seenggaknya buat dia ketawa dan sedikit melupakan masalahnya gitu. Oke. Kayak misalnya ya udah bermanfaat sama orang buat orang Iya lain gitu ya. bener, ngeliat teman lagi ada masalah mukanya kusut, gak pernah kayak pakaian gak pernah disetrika tuh Kayak ya. gitu ya. Mulai kita ada jokes-jokes kecil yang kita lontarkan ke mereka sampai mereka tuh ketawa sampai kau nih Ara ya. Iya. Itu Kayak kan salah gitu satu ya. kepuasan tersendiri juga. Oh, alhamdulillah aku hari ini bisa ngebuat orang lain senyum. Iya. Ya, itu Setidaknya kan kasih kebahagiaan iya. gitu ya. Karena memang kan manusia sebaik-baik manusia adalah yang mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Bener. Nah kalau misalnya Ara nih pagi hari ya, untuk bangkitin semangat Ara untuk tetap semangat setiap harinya tuh gimana? Karena kan ada ya pagi-pagi bad mood banget gitu Iya, kan, gimana tuh? itu kan yang salah tuh ya. Jadi segala sesuatu itu berawal dari mood di pagi hari, mood yang baru. Jadi kalau Ara pribadi itu kan Ara pas banget tidur itu samping kaca. Jadi pas bangun tidur duduk ngelihat kaca senyum-senyum sendiri gitu loh. Jadi ngebayangin bahwa hari ini akan terjadi apa ya, akan terjadi banyak kebahagiaan apa ya. Ara nggak pernah mikirin di tiap pagi tuh nggak pernah mikirin aku hari ini kira-kira bakal kejadian sedih apa ya. Enggak, karena memang itu bakal ngerusak mood, Iya, benar. ngerusak pikiran. Karena sudah dibukti, harus sudah terbukti, sudah buktiin diri sendiri kan bahwa Ara pernah mikir beberapa bulan lalu kan Ara sempat bermasalah sama dosen gitu kan, dosen pembimbing Ara kan, yang memang itu adalah trouble utama di pikiran Ara. Oke. Iya, jadi semakin Ara memikirkan itu, semakin setiap hari tuh nggak pernah mood. Mau Mbak Meta sekarang tuh berhadapan kayak gini aja salah menurut Ara. Bodo amat gitu. Napas aja salah Kenapa gitu. sih salah? Karena memang dari awal sudah di mindset kan hari ini nggak akan pernah dapat kebahagiaan. Oke. Nah, udah dicoba, udah ditesti lah ya. Makanya kalau misalnya segala sesuatu apapun yang akan terjadi ke depannya itu diawali dengan bangun tidur, dilihat mukanya, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah bermanfaat ini untuk orang lain, terima kasih sudah sekuat ini, ya senyum. Pokoknya jangan sampai ada bibit-bibit yang ngerusak pikiran gitu loh, ngerusak mood sampai akhirnya sampai di ujung hari bakal bad mood. Udah dicoba, udah ditesti. Karena dulu kan yang masalah sama dosen tuh kan kepikiran nih. Kalau bangun tidur tuh pasti aduh ketemu dosen itu lagi, aduh gitu. Banyak kan adu pada akhirnya di akhir hari ya udah bad mood. Pokoknya segala manusia yang lewat samping Ara salah pokoknya. Bodo amat. Sensi ya. Iya. Oke, lagian kan kalau misalnya ada orang yang bahagia kalau lihat Ara, jadi kalau misalnya Aranya lagi nggak mood gitu kan, Iya, kan susah bener. gitu kan. Oke, nah terus ada nggak sih masa-masa Ara ya ngerasa gagal nih, terus gimana cara Ara hadapin kegagalan itu biar Ara tuh cepet bangkit gitu? Kalau untuk masa gagal tuh setiap orang pasti punya ya. Dan kalau misalnya ditanya yang paling gagal di kehidupan Ara itu adalah ketika Ara nggak bisa ikutin atau nggak bisa mewujudin apa yang menjadi mimpi Ara. Mimpinya apa? Jadi seorang psikiater. Itu bener-bener mimpi Ara dari lahir, enggak dari lahir juga sih sebenarnya, dari kecil, dari kelas 3 SD. Oke. Iya, karena memang ngelihat sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan mental tuh kayaknya seneng banget gitu loh. gitu ya. Dulu tuh kan memang pengen jadi dokter, ya memang dokternya kita nggak kan dulu kan kecil nggak tahu ya ada psikiater ya. Iya. Pengennya jadi dokter, pokoknya dokter yang berhubungan tentang gila ya, dokter gila gitu kan, SD kan kayak gitu kan. Sampai SMP ngerti bahwa ada psikolog, bahwa ada psikiater, pengenlah jadi psikiater. Nah, kegagalan terbesar tuh memang menurut Ara ketika Ara nggak bisa jadi seorang psikiater. Karena Ara pengen banget kerja di rumah sakit jiwa sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Ara pengen banget kerja di rumah sakit jiwa. Keinginan Ara tuh memang ketika sudah masuk dunia akuntansi itu kerja di bagian pajak. Tapi keinginan terbesar dari kecil, dari SMP lah kurang lebih, itu kerja di rumah sakit kejiwaan, rumah sakit jiwa yang ngelihat temen-temen yang mentalnya terganggu. Itu bukan apa ya, salah satu alasan Ara untuk bersyukur dalam hidup. Oke, Banyak orang yang nggak seberuntung aku gitu. Banyak orang yang jatuh di bawah aku jauh. Kenapa aku harus mati-matian untuk nggak bersyukur sama hidup, sedangkan di bawah aku lebih banyak lagi. bener. Memang kegagalan kan, tapi ya
kadang apa yang Tuhan kasih ke kita sekarang tuh itu yang terbaik kan. Dan kadang juga Tuhan ngasih kita sedih, ngasih kita nangis, itu tuh bukan karena Tuhan tuh pengen kita sedih terus-terusan, tapi Tuhan tuh pengen kita tahu bahwa hidup kita tuh nggak akan selalu baik-baik aja, nggak akan selalu sesuai dengan apa yang kita pengen. Plan kita cuma dapat mawar satu, dikasih sama Tuhan mawar sebaket, itu kan nggak tahu kan. Plan Tuhan lebih baik. Jadi untuk ngembaliin mood atau untuk ngembaliin semangat, ya itu tadi, pokoknya apapun yang aku hadapin sekarang, tolonglah untuk jadi bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai ketika orang ketemu arah, kenal arah, ih budak itu nyusah aku, ih budak itu nyaroy aku, jangan sampai gitu kan. Jangan sampai orang lain tuh jadiin kita alasan untuk amarah dia. Jangan sampai Jangan kita sampai. jadi alasan orang sedih Iya, gitu ya. jangan sampai kita jadi alasan orang untuk apa ya, ngebuat dosa lah, intinya kayak marah kan dosa itu ya, ngurangin pahala kan. Karena kita tahu juga sakitnya tuh gimana kan di perlah gitu. Iya, jadi jangan sampai lah kayak gitu ya. Cara bangkitnya kayak gitu tadi, bahwa apa yang Tuhan rencanakan untuk aku itu lebih baik. Oke, nah terakhir deh, ada nggak kalimat motivasi untuk teman-teman Palkomters nih biar tetap semangat, apalagi yang ada kalau misalnya ada yang korban bullying juga untuk tetap bangkit, boleh nggak nih Ara? Oke, boleh sih kalau dari Ara pribadi untuk sebagai alumni korban bully ya, alumni korban bully. Kadang orang ngebully kita tuh bukan karena kita lemah, tapi karena mereka takut kalah saing. Iya benar. Ya. Itu yang terjadi di hidup Ara. Orang ngebully kita karena mereka takut kalah saing. Jadi ketika kamu dibully, ketika kamu lagi di fase-fase, pokoknya inilah, disudutin lah ya, diperlakuin kekerasan verbal segala macem, yakinlah bahwa kamu itu adalah orang-orang pilihan yang memiliki kelebihan yang sangat lebih dari orang-orang yang bully kamu. Jadi jadiin itu motivasi untuk kamu. Bodo amat lah ketika mereka mau mukul kamu, mau maki kamu, mau ngatain kamu burik, jelek, bodo amat. Kita punya dua tangan untuk nutup telinga kita buat bodo amat sama orang lain gitu. Jadi kan untuk korban bully, dunia berputar kok. Nggak bakal selamanya kamu dibully, tapi kamu suatu saat kamu bakal ngebully. Maksudnya bukan ngebulinya, bukan ngebully yang secara jahat, tapi Bukan ngebales ya, bukan tapi ngebales. ngebuktiin Iya, lah ya. kamu bisa bully yang si pelaku kamu tadi dengan kesuksesan yang kamu punya sekarang gitu. Dengan prestasi gitu Iya. kan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu kan sudah kehendak Tuhan lah ya. Takdir sudah di tangan Tuhan semua. Kadang ngerasa sedih, senang, gembira itu sudah biasa dalam hidup. Jadi apapun yang terjadi, let it flow aja. Jangan sampai jadi kepikiran, apalagi sampai kepikiran yang aduh gimana ya, sakit, ujungnya sakit gitu kan, yang sampai bermanfaat untuk orang lain itu. Oke. Nah, jadi udah intinya ya udahlah ya, kita laluin aja gitu kan ya. Jangan sampai kita jadi alasan untuk orang ngerasa sedih gitu Iya, ya. jangan sampai buat orang lain itu ngerasa apa ya, marah sama kita. Jangan sampai jadi alasan buruk untuk orang lain. Bermanfaat lah intinya. Intinya pada akhirnya kita sebagai manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai jahat sama orang. Jangan jahat sama orang gitu ya. Oke, keren banget sih Ara. Aduh, seru ya bincang-bincang sama Ara ya. Aduh, luar biasa. Nanti boleh deh kita kunjungan ke Eljon FM. Boleh dengan nggak? senang hati. Nanti kita belajar jadi penyiar juga gitu kan. Siswa-siswa kita nih banyak nih. Jadi kan siapa tahu bisa jadi ada yang jadi penyiar juga gitu kan, penerus Ara gitu kan. Oke. Nah, Ara terima kasih banget ya udah Terima bagi kasih inspirasi juga. Aduh, nih luar ya, biasa. semangat terus ya. Semoga nanti kedepannya tercapai lah cita-citanya Amin, ya Allah, ya. amin, Allah, amin, doain biar Amin. kerja di rumah sakit jiwa. Iya, jangan jadi pasiennya ya. Jangan ya. Oke. Nah, terima kasih Ara udah hadir ya di Iya. Palkomtek Opimol. Jadi inilah Palkomtek Opimol Iya, Ara, luar tempat biasa. kursus komputer sama bahasa Inggris. Ini podcast kita kurang lebih 2 bulan nih lagi Oke. jadi baru banget. Jadi banyaklah perlu kita belajar sama Ara juga gitu kan. Boleh nggak sekali aja contohin opening deh jadi penyiar? Boleh nggak, kita mau lihat Ara? Boleh. Kita openingnya di ini aja ya, di Eljon aja. Iya boleh. Oke. Disiarkan langsung dari lantai 3 Wisma Eljon, Jalan Jenderal Sudirman nomor 75, Eljon FM 95,9 Palembang, Tourism Business and Investment.
Selamat pagi sahabat Eljon, kembali menjumpai saya Yaya Setiawan. Tentunya di Business Time hari ini hingga pukul 12 siangnya sahabat Eljon nanti dengan informasi terupdate mengenai ekonomi per hari ini di 7 Agustus 2023. So keep stay tuned only on 95.9 Eljon FM, Tourism Business and Investment. Oke, keren banget. Aduh, keren. Oke, sampai ketemu lagi ya Ara. Iya, Next terima ya. kasih. Semoga kita nanti ada kesempatan lagi belajar Siap. bareng ya. Nanti boleh deh Ara, nanti ajak teman-temannya belajar di Palkomtek. Jadi Boleh, kita boleh, sharing-sharing boleh. lagi Iya, ya. luar Oke, biasa. terima kasih Ara. Nah, Palkomters itu dia ya, kita bagi-bagi inspirasi dari Ara ya. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua. Jangan lupa saksiin terus podcast Mimpi buat dapat banyak inspirasi dari narasumber. Sampai ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.